Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bi'aunillah. Bismillahi masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Wabil khusus ta'mir Masjid Besar Ar-Rayyan di Komplek Perumahan Citra Harmoni dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh pemirsa yang bisa menyaksikan kami, live streaming kami baik dari medsosnya Ar-Rayyan maupun di media sosial pesantren An-Najah Surabaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang barokah ini, Masya Allah, tabarakallah, saya harus bersyukur kehadirat Allah, jamaah sekalian, bisa dipertemukan atas izin Allah, datang panjenengan hamba-hamba Allah yang insya Allah solih solihah ahli ibadah. Insyaallah sareng-sareng sambung seduluran. Mungkin yang belum kenal saya, sudah kenal saya belum Pak? Belum ya. Biasanya panjenengan kalau menyaksikan di An-Najah TV atau di Suara Muslim TV atau di Radio Suara Muslim 93,8 ya. Sekarang pindah di hari Sabtu sore jam 4. Biasanya Senin malam. Nama saya Dr. Haji Khazin Mustafid SAG MPDI, asli dari Pati, Jawa Tengah. Di sini tinggalnya di Irak. Irak itu iringanin jarak. Jangan jika tekang. Islamic Center Pak ya, sebelah utara Islamic Center. Itu ngalor titik jarak. Ya jarak ya ndoli wa alali washabi ini loh Pak. Boleh gak kenal ya wis alhamdulillah. Wong kenal paling ya ditutup wis. Kebetulan punya istri satu sudah almarhumah beberapa waktu lalu. Mohon doanya mudah-mudahan husnul khotimah. Karena istri saya ini satu-satunya wanita solihah yang saya miliki, yang dikaruniai 3 buah hati. Yang ikut saya ini si Gembul ini yang ketiga ya, Masya Allah. Jadi saking solihahnya sampai sekarang belum bisa move on Pak. Jadi sampai berjanji dalam hati saya, insya Allah tidak akan nikah lagi kecuali kepepet ngono Pak ya Allah. Nah ije payu nggih nikah ya wis. Imam Nawawi itu tidak nikah juga tidak apa-apa. Tapi kalau nikah pun tidak masalah. Yang penting ayune koyo Mulan Jamilah kan ngono Pak. Itu sekedar perkenalan saya, anak 3, satu ning Eka Fitri Rahayu Aprilia SH yang juga bergelut di samping di rumah sakit juga di bidang dakwah. Di LDNO dan IKD di bidang keputrian. Ini juga IKD muda. Kebetulan yang kedua Faza Hafizul Quran. Ini tadi sedang ada acara di Pacet. Dan yang ketiga ini yang mengikuti jejak saya juga. Terkenalnya dengan penceramah Gus Gembul karena nguntai-nguntai beras.
Kalau saya sering dipanggil di teman-teman NU itu dengan Kiai Covid, Pak. Kiai Covid. Karena namanya Kozin Mustafid. Jadi juluke Kiai Covid. Covid itu juga singkatan COVID. Itu menghadapi masalah itu ternyata resepnya ada di COVID. C itu cerah ceria, setiap saat bagikan reksona. Jadi kalau ada masalah itu tidak usah panik. Kalau jenengan dipeseni kali Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih. Ceramah durung mulai wis ana minumane nyapa. Telung gelas ya apa gak beser. La tahzan innallaha ma'ana. Enggak perlu panik, ibu-ibu nek perlu hadapi masalah ini dengan asik. Ya, sekali-kali diajak piknik, ya, naik mobil full musik, sing bojone ayu kaya Saskia. Ya Allah. Ya, itu jamaah sekalian. Oh, itu olahraga. V vitamin dijaga, I iman dikuatkan, imun ya diperhatikan. Ini dengar-dengar kan katanya juga mau ada lagi ya Pak ya? Atau sudah ada lagi ya? Tidak apa-apa. Anggap saja corona itu nama cewek. Kok nggak ada ya virus Karmin itu kok nggak ada ya? Jadi corona, badai Veronica, tidak ada badai Parman itu tidak ada. Di Aceh itu berapa puluh tahun yang lalu kan tsunami ya Pak ya? Kok mesti nama cewek ya Pak ya? Nggak ada badai Sunomo itu tidak ada. Ya termasuk angin muter itu. Namanya apa itu Pak? Puting, barangnya wong wedok, Pak. Jadi itu menggambarkan bahwa ma asaba min musibatin fa minallah. Musibah yang menimpa kula jenengan itu kan hakikatnya dari Allah. Lah kula jenengan itu lho innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong milike Gusti Allah kok. Masih kula ngeten iki nggih sedih mikir bojo kula mati baru jadi nggih sedih, Pak. Tapi arep sedih kaya apa ya ora iso balik. Gitu. Makanya salah Pak kula jenengan kalau ngendikan enten manten itu terus kaken-kaken ninen-ninen sehidup semati itu kurang tepat sebetulnya. Enggak bener. Nyatane bojoku mati aku juga melok mati. Malah lirak-lirik Mbak Evi. Ya kan? Jadi itu kurang tepat. Makanya Rasulullah dawuh itu baiti jannati. Itu maknanya adalah sehidup sesurga. Jadi walaupun kula jenengan mungkin meninggalnya tidak sama, dalam usia keberapa, meninggalnya di mana, dengan cara apa, nanti toh pada akhirnya mudah-mudahan dipertemukan Allah di surga. Itu Pak. Itu yang terpenting. Maka kakek-kakek ini belum tentu wong nyatane saya masih muda, istri saya masih muda ya meninggalkan saya. Wong cara ngerti ngono malaikat ya tak sogok gitu. BBE kena dijak dialog, mosok kalah ambek debat capres gitu. Ya, itu tapi udah bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan satu wasiat yang luar biasa itu adalah ternyata sejak Ramadan itu beliau sudah menginginkan agar rumah yang di perumahan daerah Juanda itu dijadikan asrama pesantren untuk pengembangan. Ternyata baru tahu setelah meninggalnya itu beliau punya tabungan yang luar biasa. Itu yang selama ini ternyata diam-diam itu menabung yang gunanya ternyata untuk pembangunan pondok. Jadi mohon doanya, ini sedang membangun pondok kami. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. 2 minggu yang lalu baru selesai ngecor lantai 1. Insya Allah karena ada beberapa santri yang tentu juga bisa kita akomodasi. Itu jamaah sekalian, kenalannya sudah ya. Sementara itu umurnya insya Allah masih muda Pak saya, baru 25. Dibalik ya 52, pas 52. Enggak kurang enggak lebih insya Allah ya. Jadi upama rapi meneh rada cocok. Cek pantes ya Pak nggih? Nggih cek pantes. Cuman masalahnya kan hati karep bodo cupet.
Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk subuh kali ini insyaallah tabarakallah izinkan saya menyampaikan sebuah tema untuk dandani awak kula piyambak. Nggih, kalau toh bermanfaat mudah-mudahan juga datang panjenengan semua. Bahasanya santai mawon ya Pak ya. Wes kita santai mawon, ngobrol-ngobrol saja. Jadi ini bukan tausiah. Ar-Royan ini saya tahu betul ini masjidnya luar biasa. Panjenengan sambil membayangkan Masjid Nabawi. Tak dongakne jenengan sing rawuh mriki istiqomah saged teng tanah suci. Tapi aja amin tok ya nabung barang. Nggih, masyaallah. Beberapa kali saya ngantarkan umroh itu bagus. Ini terinspirasi ini ya. Ini kalau suruk ini tergeser ya Pak ya, yang oh ya bertahap lah ya. Nanti kapan-kapan bisa bergeser. Nggih, masya Allah. Dan pembatas putri juga ini baru kali ini Pak, saya beberapa masjid yang saya jumpai nuansanya insya Allah mirip dengan Masjid Nabawi. Walaupun hanya berapa kotak lah ya. Ini nanti kapan-kapan dicat apa itu hitam putih itu persis itu ya. Luar biasa. Baik. Tema kali ini adalah sebuah sentuhan kolbu untuk menata hati dan bersihkan jiwa kita dalam tema tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu jamaah sekalian, tapi dalam hal ini adalah dalam perspektif tasawuf. Kebetulan saya kuliah S1-nya di Usuluddin tapi tafsir hadis. Muridnya atau mahasiswanya Prof. Romrawi almarhum dan juga Pak Rohim Nur yang sekarang masih itu, Pak Prof. Ridwan Nasir ya, yang sekarang juga ternyata jadi guru saya di doktoral di S3. Subpokok bahasan kali ini jamaah sekalian yang pertama mengenai pengertian tazkiyatun nafs. Yang kedua, pembagian nafas dalam perspektif ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, tahapan-tahapan dalam tazkiyatun nafas. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah metode tazkiyatun nafas. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kemarin sudah matur sama Ustadz Burhan. Mana Ustadz Burhan tadi mana? Oh iya. Oh nggih. Tapi kira ono tanggapan liyo. Beliau ini ustadz saya, walaupun mirip petinju rupanya ya. Jadi panjenengan cocok punya ustadz beliau ini sekaligus jadi satpam, cocok lah kira-kira. Merangkap ya. Jadi nggak perlu satpam masjid, wis cukup. Pokoknya ojo sekaligus marbot ya, jangan kasih. Kalau guru TPQ rotok-rotok lumayan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, subpokok bahasan kita adalah makna ta'rif at-tazkiyah an-nafsiyah. Pengertian tazkiyah nafas. Secara lughawi, lughatan at-tazkiyah ya, min lafzi at-tathhir wan nafas. At-tathhir itu penyucian. Ya, penyucian atau pembersihan. Sedangkan nafas adalah jiwa, diri atau nafsu. Itu. Sehingga tazkiyatun nafas ini diartikan secara bahasa adalah penyucian jiwa atau nafsu. Sedangkan at-tazkiyah sendiri juga bermakna an-numuwah ya. An-nama atau an-numuwah yang artinya tumbuh, berkembang, tambah barokah. Ya, sehingga di sini diartikan dengan tazkiyatun nafas ini menumbuhkan jiwa kula jenengan untuk menjadi pribadi muslim yang berakhlak mulia, yang beretika. Karena etika itu di atas segalanya Bapak Ibu. Sampai ulama menyampaikan al-adabu qoblal ilmi. Ya, akhlak itu menduduki posisi yang paling atas sebelum keilmuan. Betul. Makanya kok enten tiyang
mbok pinter sundul langit kok mboten kagungan etika. Ini perlu dipertanyakan. Karena adab itu harus melebihi segalanya. Itu jamaah sekalian. Nah, di sini secara terminologi tazkiyatun nafas adalah sebuah upaya di dalam mengkondisikan spiritual kula jenengan untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang, nggih, tentram, nyaman, ya, dalam keseimbangan yang kemudian layak untuk taqarrub ilallah. Untuk memantaskan diri kula jenengan dekat datang Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan nate mireng napa niku sangkan paraning dumadi gitu ya Pak ya. Ini maaf saya ini karena orang Jawa Tengah jadi suka otak-atik matuk Pak. Ya, suka menggaduk-gadukkan sesuatu yang ternyata kalau kita telusuri lebih jauh itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pangapunten, kenapa kok manungso ya? Ternyata manungso itu ya pengertian tazkiyatun nafas itu Pak. Ya, panjenengan ate pirsa dawuhipun Imam Al-Hallaj wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu implementasi daripada at-tauhid. At-tauhid itu dari bahasa wahada yuwahidu. Menyatu Pak. Makanya nek ngarani siji wong Jawa napa? Setunggal. Setunggal niku saestu Tuhan niku tunggal Pak. Tiang Jawa niku nek gawe ukara niku iso kirata, dikira-kira tapi nyata Pak. Lho wong bojo kok disebut garwa gitu. Napa garwa itu? Sigarane nyawa, cocok Pak. Ana sing bedhik niku malah disingkat garwa. Siji sigar, siji dawa, ngono ya cocok. Mantu diman-eman kon gawe putu ya to. Mara tuwa, mara-mara dadi tuwa. Nggih, kerikil nang sikil niku wong Jawa, Pak. Gedang digeget bar madang. Njajal sampan Indonesia kan pisang, kula gak cocok blas. Pisang, enggak cocok. Mosok pisang pipis merangsang enggak cocok blas. Itu hebatnya orang Jawa. Makanya ngapunten ya, dalam konteks tazkiyatun nafas itu An-nas, al-bashar, al-insan ya, itu sama-sama maknanya manusia. Dalam konteks Jawa itu disebut manungso, itu ternyata manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Itu at-tauhid, Pak. Dados kula jenengan kalau sudah merasa manunggal dengan Allah, nek kula ngaji hikam di Masjid At-Taqwa Manuan itu saya rutin ngaji hikam hari Ahad kedua itu betul-betul kula jenengan itu memahami Islam itu harus kados dawuhe Sunan Kudus, Pak. Sunan Kudus itu lagunya apa itu, Pak? Gundul-gundul pacul. Lagu-lagu seperti itu jenengan harus hafal, Pak. Jangan hanya rungkat entek-entekan saja. Ya. Jadi itu karena apa? Mengandung unsur makna yang luar biasa. Ya Pak ya. Kenapa kok gundul pacul? Kok gak gundul arit gitu? Kok pacul? Ternyata pacul itu ya singkatan, Pak. Pacul itu papat aja sampai ucul. Makanya dalam konteks manungso, manunggaling kawula karo sing maha kuwasa, niku kudu duwe ugeman yang namanya pacul itu. 4 konsep yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kula jenengan. Ngoten. Nggih, lah mulane danganane pacul jenenge duran. Duran iku nduduk karo pangeran. Tegese napa? Taqarrub ilallah. Memantaskan kula jenengan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Itulah hadirin sekalian, dalam hal ini ada satu apa itu? Setelah definisi yang kula jenengan pahami dari tazkiyatun nafas ini, maka kemudian ada yang kedua yaitu konsep atau cara mencapai tazkiyatun nafas. Cara agar kula jenengan saged membersihkan jiwa kula jenengan sehingga layak untuk dekat diri dengan Tuhan. Jadi Masya Allah, sehingga ada satu makalah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki ngapunten karena sifatnya masih pengantar,
Maka saya itu kalau ngaji Pak, kalau dulu di pondok kan pakai kitab kuning ya Pak ya, pakai kitab kuning. Nah sekarang ini karena modern, kitabnya warna-warni. Panjenengan nanti kalau ada layarnya di sini monggo silahkan. Jadi supaya tidak ungdur mangkol tapi ungdur makol kata Imam Ali. Ya, jadi perhatikan yang disampaikan. Lah ngene iki kan sampean delok aku tok to. Perejengane artis ya bukan gitu. Kayak Raffi Ahmad ya jauh. Roma Irama ya kurang tua ya. Ya itu jamaah sekalian. Baik, jadi yang kedua, sub pokok bahasan yang kedua adalah cara mencapai kesucian jiwa. Yang pertama ya, takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Saya sering menyingkat dengan kunci T ya, 3T. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Itu kalau ditulis Arab sama persis, hanya beda posisi titiknya saja. Nek takhalli pakai kha titik satu di atas, tahalli tanpa titik, tajalli titiknya di bawah menjadi huruf jim. Hebatnya bahasa Arab. Ya. Nah, apa makna takhalli itu? Takhalli itu saking bahasa khola. Khola itu mengosongkan. Nggih. Menyucikan, mengosongkan diri kula jenengan. Awak dhewe kula jenengan ini dikosongkan, dibersihkan ya dari karakter-karakter keburukan. Akhlakul mazmumah. Mbok sifat napa kemawon? Ya. Di situ ada kekufuran, ya, mungkin juga kemusyrikan, kemunafikan, namanya orang, Pak. Gitu. Ada keputusasaan, ada kesombongan, ya. Ada juga sifat marah, tomak rakus, ya. Itu dan hawa-hawa nafsu yang lainnya. Itu harus kita bersihkan. Harus kita kosongkan diri kita kelenjengan dari sifat-sifat seperti itu. Karena itu yang mengotori hati kula jenengan sehingga tidak layak ketemu dengan Allah. Padahal jarene wahada yuwahidu gitu, manunggal siji wae. Satu tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nek wis ngono terus kalih niku napa? Wong urip niku hakikatnya adalah kalih, Pak. Bahkan wong nikah itu loh syaratnya namung kalih, Pak. Ada Pak KUA di sini? Panjenengan kalau menikahkan orang itu syaratnya orang kawin nikah itu hanya 2, namung kalih. Nggih, kalih. Kalih sinten ngoten mawon. Sawangan kok plonga-plongo ini. Allah sallallahu Muhammad. Jadi membersihkan, mengkosongkan diri kula jenengan dari akhlak-akhlak tercela. Nah, terus yang kedua, tahalli. Tahalli itu kemudian dihiasi, ya. Dihiasi jiwa kita dengan akhlak yang terpuji seperti taubat, sabar, syukur, roja, zuhud, ya, waro, ikhlas, muhasabah, tawakal, cinta, rahmah, masya Allah. Nah, ini sudah apa belum dalam diri kula jenengan? Itu kalau dibahas nanti, wah ini luar biasa, Pak. Makanya ada kitab A'malul Qulub, itu bagian dari Tazkiyatun Nafs. Jadi di Tazkiyatun Nafs itu ada kitab khusus yang namanya A'malul Qulub, ada juga kitab namanya Amradul Qulub wa Shifa'uha. Penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Itu harus kula jenengan mengenal. Agar kula jenengan betul-betul tahu siapa eksistensi kita sebagai manusia. Yang disebut dengan ahsani taqwim itu yang bagaimana? Itu seperti itu. Jadi ada takhalli, kemudian tahalli. Tahalli ini jamaah sekalian, taubat itu artinya al-inabah, ar-ruju ilallah, kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah. Sing jenenge manungsa, Pak, gitu. Lek manungsa ji apik, Pak. Manungsa niku dalam konteks vertikal itu manunggaling kawula karo sing maha kuwasa, dalam konteks kemanusiaan manunggaling merasa marang sepadha-padha manungsa. Wong kudu pinter rumangsa, gak rumangsa pinter. Kayak ngaji barang ngeten iki, Pak. Ini kudu rumangsa. Aja suwe-suwe nek wis gringingan sikile. Enak aku nang kursi sok tolah-tolah ya kan. Jenengan sing lungguh ngene wis gringingan sikile, panas bokonge wetenge rada luwe kan ngono. Mulane ya ceramahe ra usah suwe-suwe. Nggih, ya boleh sakmene wae. Ngeten.
Taubat itu kembali kepada Allah, ar-ruju. Ya, makanya manusia itu harus benar-benar bahwa memahami sebagai manungsa itu ya kadang-kadang kakean dosa. Mulane kan menusa ya Pak ya. Nek menusa itu menus-menus ora krasa. Saya tuwa kakean dosa. Mentang-mentang isih muda disayang mara tuwa sing asale teko Bojo negara kesasar nang Jaya. Pengalaman kaya itu menungso Pak, kakean dosa. Nah maka untuk membersihkan kula jenengan dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua sabar. Sabar itu as-sabru, ya, tabah menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga syukur, ya, untuk mengisi hati kula jenengan dengan syukur. Baik bil qalbi, bil lisan, ya, maupun bil arkan. Termasuk panjenengan ini konsep syukur panjenengan sudah tepat, Pak. Ya, diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, panjenengan saged mensyiarkan rumah Allah. Makanya tak dongane muga-muga la ing syakartum la azidannakum, ditambah nikmate kali Gusti Allah. Muga-muga jenengan sing rawuh istiqomah di Ar-Rayyan diberikan kecukupan, nggih, diberikan kesuksesan, kesehatan dan keselamatan, nggih. Amin ya rabbal alamin. Wong urip niku ora usah sugih-sugih, Pak. Sing penting cukup. Lha nggih, cukup. Sugih niku mboten karuan cukup. Lek cukup itu pasti sugih. Wong iku nek cukup ya masih tuku soto cukup, tuku lodeh cukup, tuku omah cukup, haji cukup, rabi meneh lho cukup tak ada nih. Ya, itu nek cukup. Kata nggih. Yang keempat ar-raja. Ar-raja itu berharap atas rahmat Allah. Nggih, ar-raja itu semata-mata harapan kita kepada Allah, bukan yang lain. Ada juga yang disebut dengan al-faqr. Ya, karep kula jenengan. Merasa miskin di hadapan Allah. Ada juga zuhud, ya. Zuhud itu mboten kedonyan. Ora kok terus melarat niku mboten. Orang Islam itu jangan salah kaprah di dalam memahami zuhud. Ya. Panjenengan kalau memahami zuhud itu adalah kemiskinan, panjenengan tidak bisa membangun Masjid Ar-Rayyan Semega ini. Panjenengan tidak bisa tindak tanah suci untuk umrah dan haji. Makanya dengan zuhud itulah kula jenengan ya sugih tapi tidak semugih. Kepengin duit tapi tidak moto duiten, ngoten. Ya, kepengin kaya tapi tidak menghalalkan segala cara. Tapi digoleki dengan halal caranya, ngoten. Itu orang yang zuhud. Ada juga yang disebut dengan warok. Warok itu apa, Pak? Warok itu orang yang menjaga dirinya. Ojo meneh kok sing haram, sing syubhat saja hati-hati. Ya, sing remang-remang saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Wis iku nek jenengan iso njaga itu berarti batin kula jenengan sudah terisi dengan a'malul qulub. Yang disebut dengan tahalli, hiasan-hiasan dalam kehidupan panjenengan. Ada juga muhasabah. Napa muhasabah itu? Introspeksi, mawas diri, hati-hati. Sak bejo bejaning wong kang lali, luwih bejo wong kang eling tur waspada. Niku filsafate Semar gitu. Semar itu nek kei nasihat niku mek cukup 2 kata. Ojo dumeh. Iki bahasa Jawa iki ngerti apa ora kok. Ndak apa-apa ya Pak ya, campur-campur ya Pak ya. Tapi paham kan Pak ya? Tuasaku tolak. Tuasaku semangat ternyata ndak tahu ya. Sing enggak tahu ya nanti diterjemahkan lah ya. Sing enggak Jawa ya wis karepmu. Mboten. Masyaallah. Jadi begitu Pak. Orang yang ahli muhasabah itu mawas diri setiti tur ngati-ati Pak. Makanya nuwun sewu, kenapa dalam tradisi Jawa itu ada tradisi wayang. Jenengan kalau bisa mendatangkan hiburan, kalau bisa jangan dangdutan Pak. Dangdutan itu nggarai wong cepet mati. Aku gak meden-medeni lho ya. Sama delok ae musike. Tek-tek dangdut. Apa itu dangdut Pak? Sama ndang mati kok delok aku to Pak. Nggak ada apa-apa lah, jenenge hiburan kok ya. Pala apa ya dulurku dhewe ya.
Siapa itu sing nyanyi palapa laki-laki itu? Mas siapa itu? Nah, itu kan yang nyanyi satu abad NU kan? Itu derek kiai udah apa-apa itu, udah bagus itu. Sehingga ada palapa religi barang. Gara-gara palapa religi grup Rebana gak patek laku. Ya. Itu jamaah. Maksud saya begini. Kenapa di dalam tradisi Jawa yang diawali dari Sunan Kalijaga itu ada tradisi wayang? Wayang itu sekali lagi Pak, orang Jawa itu kan kiroto ya kan. Wayang itu ternyata konsep hijrah Pak. Ya. Hijrah itu owah-owahane tiyang. Jadi wayang itu owah-owahane tiyang. Atau wayang itu singkatan wahyan, wahyu Al-Qur'an. Makanya sing lakokne wayang niku jenenge dalang. Itu saking bahasa Arab loh Pak. Dalla yadullu dalan, orang yang menunjukkan kebenaran. Dan wayang itu konsep ketuhanan Pak. Dalang itu sanepane Tuhan. Ya. Wis to gagao koyok ngopo, tegaso koyok ngopo Sena Werkudara. Nek dalang durung wayahe ngetokno gak iso metu teko kotak. Gini mboten? Itu konsep takdir Allah itu. Sehingga ada ridho yang harus ditanamkan dalam hati kula jenengan. Tapi masuk elek cengkrong tangane ya kan. Nek wis dalang wayahe ngetokne dadi raja, Pak. Ya, itu. Makanya jenengan ndak usah mentang-mentang. Kok caprese siji loro telu sing dadi sapa? Iku kok Gusti Allah sing ngetokne dalange dhewe. Kalau jenengan namung ikhtiar al insan bitakhir wallahu bitakdir. Ngono. Ojo enggak usah gara-gara capres cawapres jenengan ngrubah-ngrubah. Sampeyan nek ndonga ojo amin iku gare mbela salah siji jangan keliru, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin diganti makbul apa? Jangan, itu sudah itu masalah asumsinya kemudian kemana-mana itu kan urusanmu. Iki kalau teng Polda niku sampai anu Pak. Ngapunten mungkin ada pejabat Polda. Ngapunten Pak Yai, sekarang kalau foto tidak boleh pakai jari. Biasanya kan gini atau gini gitu ya Pak ya. Gitu atau gini gitu tidak boleh Pak sekarang. Harus pakai gini, harap tinju. Atau begini ya. Minimal begini jadi 5 jari. Pancasila. Ya wis tidak apa-apa bagus juga lah. Oh makanya kemarin pas dongo kok nggak ada debat presiden kok diganti dengan mengeningkan cipta. Ternyata itu gitu kan. Hanya gara-gara amin. Wong singkatan loh ya kan. Mau amin, mau gama, mau pragib udah enggak apa-apa. Ya. Sing siji terlalu sepuh, sing siji terlalu muda. Enggak apa-apa, dene kok jenengan selerane Fetty Vera, oh sedang-sedang saja. Enggak apa-apa. Amin gitu aja. Oh doa, gitu loh. Tapi sama sekali ngapunten loh termasuk di netizen ini ya. Ini juga tidak berarti saya tuh mengarahkan panjenengan mau kemana, partai apa, mau partai, eceran, grosir terserah jenengan. Cuman nggih kedah selektif. Nggih nek kiai kula niku malah pesen ngeten, Kang, nek pemilu sebagai santri ya jangan lupa istikharah. Jadi menentukan pilihan itu ternyata hampir sama dengan menentukan calon bojo tak ada nih. Nggih ngeten iki kula niki bingung kabeh. Soalnya akeh rondo sing menawarkan diri. Gua ya. Nah, itu. Sehingga ngapunten jamaah sekalian ya. Jadi menentukan pilihan itu kewajiban kula. Yang penting jangan golput ya, Pak ya. Jangan golput. Mau pilihan apa saja monggo silakan. Soalnya napa golput niku susah. Rodok soro golput itu. Napa golput itu? Golongan semaput. Enggak punya pilihan. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi disinilah maka kula jenengan dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang wayang, owah-owahane tiyang. Itu implementasi dari hadis mangkana yaumuhu khairam min amsihi fa huwa rabihun. Orang itu harus lebih baik ya daripada kemarin. Sehingga menjadi orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun. Orang yang sama saja hari ini dengan kemarin itu termasuk rugi.
Makanya ini mumpung akhir tahun ini monggo panjenengan punya refleksi sekaligus resolusi. Ya, setelah refleksi kula jenengan muhasabah kula jenengan kira-kira nanti di tahun 2024 apa resolusi kula jenengan. Gitu. Masjid wis wapi, sudah megah. Apakah kira-kira jamaahnya semakin istiqomah? Itu dipertanyakan, Pak. Ojo mek gede bangunannya apik masjidnya tapi ternyata penuh nyamuke. Niki malah ana larone barang gitu. Sanepo kangge kula jenengan laron aja nang masjid kok. Ya kan? Makanya nanti di akhirat itu lo anjing lo masuk surga. Gitu. Onta kambing masuk surga. Anjingnya sinten, Bapak? Ashabul Kahfi. Ontanya siapa? Nabi Soleh. Kambingnya siapa? Pengganti Nabi Ismail. Itu gambarannya kangge kula jenengan. Lho binatang iso mlebu swarga kok. Lah nek kula jenengan gak kepengin mlebu swarga. Niki kan jare Gus Imin kan gak bahaya ta. Kan gitu. Padahal sakjane gak perlu dipertanyakan. Gak usah tanya gak bahaya, pasti bahaya, Pak. Wong hidup ini untuk dijadikan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa dikangkan ibadah? Dikangkan mempertahankan fitrah kula jenengan. Kan kula jenengan diciptakan Allah itu dari fitrah kan? Bahannya dari fitrah. Nah dipertahankan fitrah kula jenengan dengan ibadah. Tujuannya napa? Mangke nek pun terakhir dalam hidup kula jenengan, pesan indah di dalam akhir surah Ali Imran 102 itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngoten, Pak. Agar pasrah semarah kula jenengan itu tuntas sampai ajal menjemput kita. Fitrah lahirnya dipertahankan dalam hidupnya, lalu kemudian mengakhiri dengan husnul khotimah. Itu seperti itu, Pak. Ya tanda-tandanya kados panjenengan itu. Itu insya Allah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang nanti ahli surga. Sing muni amin insya Allah ahli surga. Enggak, bukan berarti anu loh ya. Benar-benar berdoa. Jadi tidak usah baper. Ya Allah, gitu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai mana tadi ya? Sampai amin, nggih. Baik. Yang berikutnya adalah tawakal, Pak. Jadi wayang itu juga lambang ketawakalan kula jenengan. Di dalam kewayangan itu ada konsep eksistensi kehidupan kita ketika di dunia. Makanya dalang itu kemana-mana di dalam menata wayang, di bawahnya itu pakai bahan apa itu, Pak? Kayu, besi apa debok itu? Kenapa kok debok ya, Pak ya? Biar iso mancep ya, Pak ya. Kenapa tidak kayu saja dikai karet sehingga sekira kemana-mana nggak usah ganti debok lagi? Itu kan terlalu ribet. Itu ternyata filosofi kehidupan kula jenengan, Pak. Wong urip niku bagaikan pisang. Pisang niku napa? Tidak akan mati sebelum menumbuhkan generasi. Itu terjemahnya surah An-Nisa ayat 9. Nggih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Gitu kan? Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya orang-orang beriman itu merasa takut, khawatir jangan-jangan nanti meninggalkan generasi yang lemah. Niku, Pak. Makanya debok itu juga menggambarkan bahwa wong hidup itu hanya sekali. Debok itu sekali pakai, nanti ganti tempat ganti debok meneh. Itu makanya dijejer, Pak, kanan kiri. Sing kanan bolo Pandhawa 5, ya kan? Senawarkudara, Arjuna dan sebagainya. Lah gandengane Pandhawa 5 niku jenenge ana Punakawan, ya kan? Semar Gareng Petruk Bagong. Itu gandengane wong urip sing kepengin dadi Pandhawa 5 itu kudu itu, Pak. Lah jagone Pandhawa 5 Senawarkudara, jimate kuku Panca, Panca Naka. Panca itu 5, Naka itu dasar. Rukun Islam 5. Makanya Werkudara mesti pakai telunjuk 1, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Kok ana Senawarkudara kok asyhadu alla ini dipertanyakan. Ya.
Itu gini Pak. Itu kesaktian tapi ternyata nggak bisa hidup sendiri. Ada punokawan. Apa punokawan itu? Amalan-amalan yang menemani kulon jenengan Pak. Itu konsep tahali. Ya, diisi amaliah-amaliah kulon jenengan itu. Makanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu bahasa Arab loh Pak. Ya, orang Jawa itu sering dari bahasa Jawa itu asal usulnya dari bahasa Arab. Ya Pak ya. Lapangan zaman biyen disebut alun-alun gitu kan Pak ya. Itu bahasa Arab itu. Alaun itu macam. Bermacam-macam alaun gitu. Ya, lah wong Jawa kayak semuanya alun-alun tadi alun-alun. Mulane alun-alun itu tempatnya macam-macam, Pak. Ya ono sing jalan-jalan, ya ono sing jajan, ya ono sing gendaan barang. Makanya biasanya setelah alun-alun itu terus ada pohon beringin 2. Itu lambang habluminallah habluminannas. Terus sebelum masjid itu ada gapura. Gapura itu bahasa Arab, Pak. Ghafura. Wes kalian sudah bermacam-macam perilaku kalian. Akhlak-akhlak yang tercela itu bersihkan. Dengan apa? Nyuwun sepura nang Gusti Allah. Ghafura. Istighfar nang Gusti Allah. Itu Pak. Makanya ngarep masjid kadang ono apa itu? Tempat PGA itu kan. Nah, terus jerone ono gonge, ono beduke gitu. Beduk itu apa? Beduk itu tong-tong deng-deng itu sindiran Pak. Tong-tong deng-deng. Aryan isih kotong, isih sedeng. Oh kadang-kadang kalau jenengan niku nabuh beduke gak roh maknane kok Pak. Ya, makanya ya ngono. Kalau nate ngeterke umroh itu, bapak-bapak ono sing tanya, "Lah iya Pak Yai, wong masjid sakmene gedhe ini sakmene ambane. Sak mrono sakmene kok tak goleki beduk kok gak ono lho ya apa sih?" Oh beduk iku sanepa. Bukan bagian dari syariat Islam, Pak. Beduk itu nggih nyindir kula jenengan makane nabuh ya ndak sembarangan. Kudu disesuaikan dengan waktu salat. Bar tong-tong deng-deng panggilan azan. Tak mriki nabuh beduk jam 9 digrutung sak kampung, Pak. Oh jam 09.00 nabuh beduk. Oh sak RW teko kabeh sak ketua RW ini pisan. Sampeyan niku Pak Burhan niku nabuh beduk ya ini. Sampeyan niku gendeng apa piye? Ngono. Pak Burhan gak kewan dalan. Sampeyan yo ngono. Tak tabuh subuh gak teko, zuhur gak teko, asar gak teko. Lah kok yaene do mara sing gendeng sapa? Anjene Pak Burhan gak kewan dalan no. Itu Bapak Ibu. Itu sanepa sindiran kangge kula jenengan. Nggih, makane tembangane terus lele gung la ilaha illallah ingkang maha agung. Iku terus muncul lagune seluku-seluku bathok. Wah, iku nek tak terangno kabeh jam 8 gak ngarah mari. Oh jam 8 kok undangan wis panjang nang taman. Nggih, sampai jam piro Pak biasane, Pak? Jam 10. Jam 10 Anda yang puas, aku yang lemas. Itu Pak, ngapunten ya Allah. Jadi ternyata luar biasa filosofinya itu Pak. Sehingga ada ashabul yamin, ya kan? Ashabus shimal dalam surah Waqiah itu. Bala Kurawa itu, dosa muka itu kan lambang kemunafikan. Ya. Dosa itu ya dosa tuh gini Jadi raine wajah-wajah yang selalu berbuat dosa. Matanya jelalatan gitu. Ngidelok kemungkaran. Telinganya ngidengarkan sesuatu yang penuh dengan kemaksiatan. Ada cili-cili kan kadang-kadang kupingnya disumpeli genset. Cili itu Pak. Oh headset kok genset diesel. Ya, itu kan naudzubillah itu Pak. Ya, jadi ini dosa muka. Ada lagi dosa itu 10 muka itu rai lambang kemunafikan. Makanya lemu-lemu Pak. Ya bukan berarti jangan sing lemu terus dosa muka ya ndak. Tenang aja Pak. Ya. Itu sing kanan itu ahli tirakat gitu. Janaka itu ternyata bahasa Arab jannatuka. Saya berharap surga panjenengan ya Allah. Ya. Itu seperti itu Pak. Makanya kalimah sodo itu kalimah syahadat. Ya, jimat itu barang siji sing kudu dirumat yaitu Al-Qur'an. Makanya punokawan Semar Gareng Petruk Bagong itu bahasa Arab. Samir khairon fatruk bago. Samir itu laksanakan sebarluaskan, khairon kebaikan, okay? Fatruk bago dan tinggalkan bago kelacutan, kemaksiatan, kemungkaran. Itu Pak.
Makanya selalu menemani. Ya kula jenengan nggih ngoten, kesaktian, kegagahan, kecantikan panjenengan harus selalu ditemani dengan amalia-amalia kebaikan-kebaikan kula jenengan. Itu cara Imam Al-Ghazali, jadilah orang yang ketika lahir panjenengan menangis tapi di sekitar panjenengan tertawa bahagia, dan ketika meninggal dunia orang di sekitar kula jenengan menangis tapi panjenengan bahagia karena memandang indahnya surga. Allahumma amin. Jangan sebaliknya Pak. Wis lahirin nangis, meninggalnya juga nangis, tonggone tertawa. Alhamdulillah Khozin mate. Aman pitikku ya kan. Alhamdulillah Khozin biasanya playboy, bojoku aman. Itu. Jadi orang senang dengan meninggalnya saya. Karena apa? Ya karena saking jelek dan buruknya saya ini. Itu jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oh itu diterusnya Masya Allah. Kenapa ya kok seluku-seluku bathok itu tasawufnya luar biasa loh Pak. Itu bisa jadi Sunan Kalijaga itu berdasarkan apa ya, imajinasi yang berawal dari satu meditasi loh Pak. Ya seluku-seluku bathok elai loh ya kan. Itu usluk batnak, isin batinmu. Itu tahalli Pak. Ya, seluku bathok usluk batnak bathok elai lo. Oh, istibel ini ya. Karek sekolah kan ada bel rek. Ya wes, sebentar lagi ya. Jadi seluku bathok elai lo, batnuha la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo. Kenapa kok gak si Romo menyang Madura atau menyang Sidoarjo? Itu bahasa Arab Pak. Siroma ila antasila. Kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja, leolai payung muto. Kenapa kok gak leolai jajan bakpo, dikekno anak limo ya kan, disayang moro tuwo, itu kan iso saja nih. Kenapa kok apa leolai payung muto? Itu bahasa Arab. La ilaha illallah ila anta muta. Kalimat tauhid harus tetap terisi di dalam batin kula jenengan sampai ajal menjemput kula jenengan. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maknane ngoten, Pak. Ya, mulane kathah wiritan-wiritan Jawa niku atau Arab-Arab yang dijawakan. Wong ibu-ibu itu kadang-kadang zikir istighosah niku. Ya Hayyu ya Qayyum munculnya ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu iku wiritane biyen. Makanya alasan tak kabeh gara-gara wiritan itu. Onone sing gak ngerti maknane, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Sing kok ramal ya protes, Pak. Nah, kita mau kok Qadim, kiai ini gendeng pisan. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qaramil, ya Allah, ya Qadim. Ya, ini karena tidak tahu maknanya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tahalli kita isi batin kula jenengan dengan yang namanya sabar, tawakal, ya. Kemudian cinta, mahabbah, ya, cinta yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Mbak nggih. Jadi yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Yes, karena tinggal T yang terakhir kita tuntaskan sekalian, ya. Tidak usah saya perpanjang. Ini bahas wayang lu kan mari ini, ya. Itu durung teko kirun bareng. Kirun itu teko bahasa khairun, dadi wong sing apik. Makane gandengane soimah. Soimah itu wong sing selalu gelem poso. Poso iku ngeposne rasa. Aja poso napa-napa kersa. Iku jenenge minal gragasi. Itu Pak. Yang ketiga tajalli. Tajalli itu apa? Menyambungkan diri kula jenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan sejauh mana mata memandang, yang pada akhirnya bermuara kepada keindahan, kemuliaan, kasih sayang Rahman Rahim serta kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang terfokus kepada kula jenengan untuk menyatu, manunggal nggih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kula jenengan saged benar-benar ketika Allahu Akbar itu sudah membayangkan Allah, Pak. Makanya ngapunten, kenapa ketika kula jenengan takbiratul ihram kok ndak boleh digenggam tangannya? Allahu Akbar begini, ya ndak boleh, harus begini.
Ya, begitupun nanti at-tahiyatul. Jangan karena capres jenengan nomor 2 at-tahiyatul, itu juga tidak sah nanti. Ya, atau kurang sempurna. Jadi Allahu Akbar itu ternyata Bapak, ini menghadapkan Asmaul Husna, Pak. Di tangan panjenengan ini ada Asmaul Husna. Tangan kanan kula jenengan ini angka 18. Tapi angkanya angka Arab, Pak. Sing kiwa 81. 18 sama 81 berapa? 99, Pak. Ketika Allahu Akbar, sudahkah kita mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna ketika takbiratul ihram itu ke dalam diri kula jenengan? Allahu Akbar di dada, Pak. Tidak ada orang salat Allahu Akbar, tidak ada. Pasti di dada. Dene kok ana sing nang ndukur dada, ana sing di dada, ana sing nang sore udel, tidak masalah. Aja dilokne lapo dik nang sore udel, sarungku arep mlorot, tidak usah. Ya, itu cara-cara kaifiyah khilafiyah itu tidak masalah. Nggih, termasuk kalau jenengan itu angkat tangan ono sing begini tidak apa-apa. Nggih, ono sing gak sedekap tidak apa-apa. Sing gak oleh niku Allahu Akbar begini. Itu yang tidak boleh. Ya Pak ya, itu bagian dari khilafiyah di dada. Kalau kula jenengan sudah bisa mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan kula jenengan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Quddus, Al-Wahhab dan sebagainya, itulah hakikat manusia yang manunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah manunggal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manungsa yo aja sok peh mike enak nggih dulure semana itu yo apa disyuting ya baru kali ini ada 3 kamera ngalang-ali tim sukses presiden ya wis ndak apa-apa nggih. Tapi ya kudu ingat waktu, jeneng wis dibel ya aja suwe-suwe kan ngerti Pak nggih. Ya dadi kudu pengertian, kapan-kapan dilanjutkan, mudah-mudahan diberikan panjang umur, nggih, kesehatan, kecukupan sehingga saged sambung lagi seduluran datang panjenengan. Ngoten nggih Pak nggih. Ngapunten ingkang kathah, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, monggo silakan. Niki saya minta tolong jangan tanya, bukan itikaf Pak. Malah pada itikaf semua. Ibu-ibu juga mau tanya kayaknya, cuman sungkan ini. Tanyanya begini, Ustadz mau tanya kapan selesainya? Ya udah sekarang enggak apa-apa. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Subpokok bahasan tentang mengenai definisi tazkiyatun nafas, kemudian kiat-kiat untuk mencapai derajat tazkiyatun nafas, dan nanti yang ketiga tentang macam-macam nafsu dalam konteks dalam perspektif ilmu tasawuf, dan yang keempat adalah tahapan-tahapan ya. Itu mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk melanjutkan episode berikutnya. Ini komboten ya, insyaallah nanti di tempat lain saya ceramah, kebetulan kok ada tema yang sama. Nanti jangan saksikan, pantau terus di channel kami PAS TV. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan promosi ceritanya. Ngaten kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ya Rahman ya Rahim. Irhamna wal mu'minin. Irhamna wal hadirin. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju ghufranak ya ghafar ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ulamaina wa li habaibina wa li ikhwanina wa li jama'atina, khususan jamaah Masjid Besar Ar-Rayyan Citra Harmoni. Ya Allah, ij'alna min khiyari ummati Rasulillah, ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli ukhuwah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli salati bil jamaah fi Masjidil Haram wa fi Masjidin Nabawi wa du'a fi rawdah. Yassir lana bil haji wal umrah. Allahumma ya Allah ihyana ya Allah, Allahumma ahyina bi hayatin thayyibah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam,
واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.